Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiwati Aini sebagai moderator, dan di samping saya Mariana selaku penyampaian materi. Baik, di video kali ini kami akan memaparkan konsep dasar dalam pemberian obat. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana konsep dasar dalam pemberian obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, kita perlu mengetahui bagaimana persiapan dalam pemberian obat, kemudian perhitungan dosis, penggunaan unit dosis obat, dan bagaimana pencegahan injuri dalam pengobatan. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan pemberian obat. Sebelum kita mengetahui persiapannya, kita harus mengetahui apa definisi dari pemberian obat tersebut. Definisi pemberian obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang ada di dalam tubuh. Pemberian obat yang aman dan akurat merupakan salah satu tugas terpenting perawat. Obat adalah alat utama terapi yang digunakan dokter untuk mengobati klien yang memiliki kesehatan. Kemudian, persiapan pemberian obat sebelum memberikan obat pada pasien, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dalam pemberian obat, yaitu diantaranya, yang pertama, tepat obat. Tepat obat sebelum mempersiapkan obat di tempatnya, petugas medis harus memperhatikan kebenaran obat sebanyak 3 kali, yakni yang pertama ketika memindahkan obat dari tempat penyimpanan obat, yang kedua saat obat diprogramkan, dan yang ketiga mengembalikan obat ke tempat penyimpanan. Kemudian yang kedua yaitu tepat dosis. Tepat dosis untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Maka penentuan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti obat cair yang harus dilengkapi dengan alat tetes, gelas ukur, spuit, atau sendok khusus. Kemudian yang ketiga yaitu tepat pasien. Tepat pasien, obat yang diberikan hendaknya benar pada pasien yang diprogramkan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi identitas kebenaran obat, yaitu mencocokkan nama, nomor register, alamat, pengobatan pada pasien. Kemudian yang keempat, yaitu tepat jalur pemberian. Adapun jalur pemberiannya yaitu yang pertama oral. Oral adalah rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai karena ekonomis, paling nyaman dan aman. Kemudian kedua adalah parenteral. Kata ini berasal dari bahasa Yunani. Para berarti di samping, enteron berarti usus. Jadi parenteral berarti di luar usus atau tidak melalui cerna, yaitu melalui vena, atau bisa disebut dengan persep atau perinfus. Kemudian yang ketiga yaitu topikal, yaitu pemberian obat melalui kulit membran mukosa, misalnya seperti salep, lotion, krim, spray, dan tetes mata. Kemudian yang D atau yang keempat itu dengan cara rektal. Pemberian obat secara rektal ini dilakukan untuk memperoleh efek lokal seperti konstipasi atau bisa disebut dengan dulkolok shock atau hemoroid atau bisa disebut juga dengan anusol, atau pasien yang tidak sadar atau kejang, atau bahasa lainnya itu stesolid shock. Pemberian obat parektal memiliki efek yang lebih cepat dibanding pemberian obat dalam bentuk oral. Kemudian yang E atau yang kelima yaitu inhalasi, yaitu pemberian obat melalui saluran pernapasan. Kemudian persyaratan yang kelima yaitu tepat waktu. Pemberian obat harus benar-benar sesuai dengan waktu yang diprogramkan, karena berhubungan dengan kerja obat yang dapat menimbulkan efek terapi obat. Dan yang kemudian yang keenam yaitu tepat pendokumentasian. Setelah obat itu diberikan, harus didokumentasikan terlebih dahulu, yaitu dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat tersebut diberikan. Dan bila pasien menolak untuk meminum obatnya atau obat itu tidak dapat diminum, harus dicatat alasan dan dilaporkan. Dokumentasi ini sangat penting. Jadi setelah memberikan obat, kita harus segera memberikan obat ke korban dokumentasi dengan benar
Fungsi dokumentasi adalah sebagai catatan perkembangan pasien dan sebagai alat bukti untuk melakukan tindakan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perhitungan dosis obat. Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang pasien, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Dosis obat diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan tergantung banyak faktor antara lain yaitu umur, berat atau bobot tubuh, luas permukaan tubuh, jenis kelamin, dan kondisi penyakit pasien. Adapun bagian dari dosis obat tersebut yaitu yang pertama dosis obat oral, di mana dosis obat oral ini yaitu obat-obatan yang diberikan atau disiapkan oleh perusahaan farmasi dalam bentuk padat atau bisa disebut atau contohnya tablet dan kapsul dan bisa juga dalam bentuk cair. Bila dosis yang dibutuhkan berbeda dengan sediaan obat, bidan perlu menghitung jumlah obat yang diberikan. Kemudian dosis obat yang kedua yaitu dosis parenteral. Obat parenteral tersedia dalam bentuk cair maupun bubuk yang dapat dilarutkan dalam cairan pelarut menjadi suspensi. Untuk memberikan obat parenteral ini diperlukan alat bantu yaitu spiut. Terdapat bermacam-macam ukuran spiut, mulai dari spiut 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc, dan bahkan ada yang 50 cc. Pada spiut 3 cc, setiap garis mewakili 0,1 cc. Sementara pada spiut 5 cc, setiap garis mewakili 0,2 cc dan 1 mili sama dengan 1 cc. Selain membutuhkan spiut ini, untuk melakukan injeksi juga membutuhkan jarum yang juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu penggunaan unit dosis obat. Pengertian dosis obat yaitu jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat yaitu gram, mg, dan mikrogram. Dalam satuan isi yaitu mililiter dan liter atau unit-unit yang lainnya atau bisa disebut unit internasional untuk memperoleh efek terapeutik yang diharapkan. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat yaitu yang pertama faktor obat. Faktor obat adapun bagiannya yaitu sifat fisika. Contohnya daya larut obat dalam air atau lemak. Adapun yang kedua yaitu sifat kimiawi, contohnya asam, basa, garam, dan toksisitas. Kemudian faktor yang kedua yaitu cara pemberian obat kepada penderita. Dan adapun caranya itu seperti oral, parenteral, rektal, vaginal, uretral, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor penderita umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas, sensitivitas individual, keadaan patofisiologi. Kemudian pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu pencegahan injuri pengobatan. Kesalahan pengobatan adalah suatu kejadian yang dapat membuat klien menerima obat yang salah atau tidak mendapat terapi obat yang tepat. Dalam risiko cedera sebagai hasil dari interaksi kondisi lingkungan dengan respon adaptif individu dan sumber pertahanan. Adapun faktor risikonya yaitu yang pertama faktor eksternal atau dari luar yaitu mode transfer atau cara perpindahan. Kemudian yang kedua manusia atau penyedia pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pola kepegawaian. Contohnya seperti kognitif, afektif, dan faktor psikomotor. Dan yang keempat atau D yaitu fisik. Contohnya rancangan struktur dan arahan masyarakat, bangunan atau perlengkapan. Dan yang kelima atau E yaitu nutrisi, contohnya vitamin dan tipe makanan. F yaitu biologikal, contohnya tingkat imunisasi dalam masyarakat mikroorganisme. Kemudian G kimia, contohnya polutan, racun, obat, farmasi, alkohol, kafein, nikotin, bahan pengawet, kosmetik, celupan, atau zat warna kain. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor internal atau faktor dari dalam yaitu
Yang pertama, psikologik atau orientasi afektif. Kemudian yang kedua, malnutrisi. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk darah abnormal. Contohnya seperti leukositosis, atau bisa disebut dengan leukopenia, dan perubahan faktor pembekuan, trombositopeni, sickle cell, thalassemia, penurunan Hb, dan autoimun yang tidak berfungsi. Kemudian yang D yaitu biokimia atau fungsi regulasi. Contohnya tidak berfungsinya sensoris. Kemudian E, difusi gabungan. F, difusi efektor. G, hipoksia jaringan. H, perkembangan usia atau fisiologik atau psikosial. Kemudian I, yaitu fisik. Contohnya kerusakan kulit atau tidak utuh berhubungan dengan mobilitas. Jadi kesimpulannya yaitu obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Dosis adalah jumlah obat yang dapat digunakan atau diberikan kepada pasien, baik sebagai obat dalam maupun obat luar kecuali dinyatakan lain. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya tentang konsep dasar dari pemberian obat. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.